kali ini saya akan memperkenalkan adat Muna. Ini adalah acara 7 bulanan untuk adat Muna. Kira-kira apa-apa saja sih yang harus disediakan? Just nih pala kita ke TKP. Nah, dalam acara 7 bulanan adat Muna atau biasa disebut dalam bahasa Munanya itu acara Kasambu, selalu ada kue-kue khas tradisional adat Muna. Nah, salah satunya ini teman-teman, namanya itu kue balom-balo. Untuk cara pembuatan kuenya itu sangat unik. Ya, seunik namanya lah teman-teman. Nah, untuk cara pembuatannya itu yang pertama-tama adonannya itu dipipihkan terlebih dahulu. Nah, setelah dipipihkan di atas papan khas Muna, adonannya itu langsung diangkat atau dibalik. Jadi dilakukan harus pelan-pelan ya teman-teman, kalau tidak akan terjadi seperti ini. Ini akan selalu terjadi karena adonannya sangat tipis ya teman-teman. Jadi ini kita harus berhati-hati dalam melakukannya. Itu pun yang melakukan pembuatan kue ini adalah orang yang ahli dalam membuat kue tersebut. Nah, setelah dibalik, dirapikan deh kiri kanannya. Atas bawahnya juga, biar lebih rapi. Dan inilah kelakuan si Bumil. Goyang terus Bumil. Dan setelah dirapikan, di sini kita bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, diambil deh salah satu bagiannya itu yang telah dipotong tadi, dibentuk sesuai ciri khas kue balom-balo ya teman-teman. Karena kue balom-balo itu memiliki 4 ciri khas, kalau saya nggak salah ya, 4 ciri khas, bentuk ciri khasnya. Salah satunya adalah seperti ini bentuknya. Nah, ini dilakukan sampai adonannya habis ya teman-teman. Ikuti terus videonya ya. Tonton sampai habis. Dan ini adalah proses penggorengan kue balom-balo khas adat Muna ya teman-teman. Digoreng sampai benar-benar garing dan menghasilkan kuning keemasan agar rasanya lebih maknyus. Dan ini teman-teman hasilnya. Ini ada yang bentuknya seperti pipa dan di sini juga ada yang bentuknya seperti bunga sirkaya seperti ini, dan ada juga yang segitiga yang sudutnya itu memanjang tapi seperti bentuk kue khas Kendari juga. Bentuknya itu seperti kue doko-doko teman-teman, yang dibungkus pakai daun pisang. Kalau kalian tahu, pastinya kalau untuk orang Kendari pasti tahu ya kue doko-doko itu seperti apa. Dan ada juga yang seperti ini yang kita lipat tadi, yang kita buat tadi, yang terakhir yang saya sempat video cara buatnya.
Oke, untuk yang kedua, di sini kita akan buat cucur. Cucur ini adalah makanan khas dari adat Muna juga. Di sini cucurnya berwarna coklat ya, karena terbuat dari gula merah. Untuk cara pembuatannya seperti ini, ditakar pakai gelas. Dan untuk membulak-balik cucurnya itu menggunakan dua belah bambu yang bentuknya berbeda-beda dan fungsinya juga berbeda-beda. Kalau yang bambu ini biasanya bukan biasanya, ini gunanya untuk mempercikkan minyaknya ke cucurnya agar lebih mengembang dan lebih cepat matang. Dan kalau untuk yang yang seperti susama ini gunanya untuk merobek cucurnya agar yang di dalamnya itu bisa lebih matang dan apa tepung atau adonan yang masih di dalam itu bisa keluar dan bisa lebih matang. Dan fungsi yang kedua untuk tusukannya ini adalah untuk mengangkat cucur. Ini tidak bisa menggunakan sendok kuali ya teman-teman, karena sudah khas dari adat Muna itu seperti ini. Nah, sudah matang deh. Di sini kita masih menggunakan kompor hok ya teman-teman. Nah, untuk adonan cucurnya di sini bahan-bahannya itu ada tepung beras, telur ayam, gula pasir, gula merah aren, dan santan kelapa. Untuk santan kelapa dipakai juga boleh, pakai air biasa juga boleh, tidak apa-apa. Nah, konon katanya untuk yang goreng cucur ini harus orang yang dalam keadaan bersih atau tidak dalam datang bulan, teman-teman. Katanya kalau orang yang goreng ini dalam keadaan datang bulan, cucur yang digorengnya itu tidak akan jadi, teman-teman, atau tidak berbentuk cucur. Bentuknya itu terhambur, tidak beraturan, teman-teman. Nah, kepercayaan adat Muna seperti itu ya teman-teman. Dan untuk hasil cucur yang jadi tadi seperti ini. Nah, di sini tuh di hampir semua acara, semua perempuan yang bergerak ya teman-teman. Tapi kalau soal cuci piring di pesta-pesta untuk adat-adat dimanapun, untuk khususnya untuk di Sulawesi Tenggara, biasanya itu kalau cuci piring, masak nasi yang berat-berat laki-laki semua yang lakukan. Nah, kalau untuk cabut-cabut bulu ayam biasanya sukarelawan, mau anak cewek, mau anak cowok, pokoknya yang mau aja yang untuk cabut bulu ayam ya teman-teman. Dan untuk acara 7 bulanan ini kita menggunakan ayam 3 ekor, yaitu ayam kampung yang akan dimasak dengan yang berbeda-beda. Ada yang digoreng, ada yang dimasak kue, ada yang pokoknya bermacam-macam deh teman-teman. Nah, saat prosesi siraman, wanita yang sedang hamil 7 bulan biasanya itu dikalungkan daun nangka dan daun sukun di lehernya, serta menggunakan sarung adat Muna ya teman-teman. Nah, di acara ini juga sang laki-laki dan perempuan harus saling menyiramkan santan kelapa di atas kepala mereka atau di rambut. Begitu juga pendamping kiri kanan mereka. Nah, pendamping kiri kanan ini tidak sembarang dipilih juga loh. Mereka itu harus mempunyai ibu bapak yang masih lengkap ya. Nah, guna dari santan kelapa ini gunanya untuk fungsinya itu sebagai conditioner juga, karena pada saat zaman dulu orang Muna itu biasa menggunakan santan kelapa untuk melembabkan rambut, teman-teman. Makanya rambut mereka itu kebanyakan panjang, hitam, dan bagus juga, teman-teman. Jadi nggak ada yang, pokoknya bagus lah rambut mereka, berkilau. Santan kelapa gunanya seperti itu juga loh. Jadi buat kamu yang ingin punya rambut yang berkilau, pakai santan kelapa. Coba-coba dulu pala. Dan untuk acara yang kedua, santan kelapanya itu disiram di punggung mereka. Setelah itu mereka akan disiramkan air dan di bawahnya itu ditadahkan daun kipas
Saya nggak tahu ini daun apa namanya, yang pastinya daun kipas yang sudah kering ya teman-teman. Dipukul-pukulkan atau dipercik-percikan di atas kepala suami istri dan pendamping mereka teman-teman, dan dibacakan doa-doa juga pastinya. Ini punya makna lah. Saya juga lupa tanya ini maknanya apa, yang pasti ini punya makna. Di setiap acara dan di setiap adat pasti semuanya punya makna masing-masing ya teman-teman. Yang pasti itu maknanya baik untuk yang sedang hamil atau pendamping mereka. Punya maksud yang baik lah intinya. Dan yang melakukan ini adalah orang tertua atau yang tahu tentang cara melakukan prosesi siraman kasambu. Siraman buat acara 7 bulanan ya teman-teman. Ini disiram sampai airnya benar-benar habis. Oke, sekarang kita masuk di sesi ketiga. Di sini setelah acara siraman, kita akan melakukan acara harwa atau baca-baca teman-teman. Nah, harwanya seperti ini. Dalam harwa ini isinya itu ada bermacam-macam ya. Isinya itu ada ayam goreng, ayam yang dilumuri telur, terus ayam yang dimasak pakai kelapa goreng atau dalam bahasa Munanya itu ayam kowei teman-teman. Dan ada kue keang-kea, ada dodol, ada waje, balom-balo, srikaya. Srikaya itu bukan buah ya, tapi semacam kue juga, tapi dia terbuat dari telur dan gula merah. Setelah itu dikukus di dalam pakai wadah gelas cangkir teman-teman. Dan ada pisang goreng yang diutuh yang tanpa dilumuri lalu digoreng. Dan ada juga lapa-lapa, telur rebus, telur goreng yang dibelah dua. Dalam bahasa Munanya itu kasih nganga. Terus ada pisang mentah 3 sisir. Di sini pisangnya wajib pakai pisang manis ya teman-teman. Dan segumpang nasi yang di atasnya itu ditutupi telur dadar teman-teman. Dan itu tadi teman-teman isian harwanya. Harwanya itu yang seperti yang teman-teman lihat, yang ditutupi oleh puding yang berwarna putih. Oke, sekarang sudah mau dimulai ya acara baca-bacanya teman-teman. Saksikan terus sampai habis ya. Oke, sekarang acara baca-bacanya sudah selesai. Sekarang waktunya kita atau Bapak Imam menyalami tamu-tamu yang mengikuti prosesi acara harwa atau acara baca-baca teman-teman.
untuk acara salamannya ini dimulai dari Pak Imam, terus dilanjutkan ke orang tua. Setelah itu lanjut ke salam-salaman ke anak-anak muda. Jadi dari yang tertua sampai ya yang terakhir yang termuda ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang acara selanjutnya itu adalah acara suap menyuap. Jadi ini yang ditarik adalah amplop. Amplop ini akan diberikan kepada yang sedang hamil 7 bulan. Dan yang memberikan itu adalah orang tua yang menyuapi anak yang sedang hamil 7 bulan teman-teman. Jadi dia itu diberikan uang. Jadi siapapun yang mau menyuapi ibu yang sedang hamil 7 bulan ini harus menyelipkan sebuah amplop di tangannya juga teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman, banyak video yang sebenarnya itu prosesnya itu masih banyak yang tidak terekam karena ada sesuatu hal pastinya. Di sini saya ambil yang inti-intinya saja ya teman-teman, biar menambah pengetahuan teman-teman juga. Dan sekian untuk sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikutinya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya, biar saya lebih semangat untuk bikin video lagi. Terima kasih, see you next video, bye bye.